Gus Samsudin atau lebih dikenal masyarakat dengan Mbah Den. Tahukah kalian kenapa Gus Samsudin begitu sangat dicintai dan dicari oleh banyak orang? Mulai dari masyarakat umum, pejabat, bahkan sampai seorang profesor pemilik rumah sakit pun mencari Gus Samsudin. Padahal banyak yang menganggap beliau adalah seorang penipu tukang drama, dan ada juga yang menuduh beliau cabul dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kenyataannya sampai detik ini Gus Samsudin masih banyak orang yang meminta tolong pada beliau. Bukan hanya masyarakat tingkat bawah saja, namun dari setingkat dokter dan pemilik rumah sakit pun mengundang beliau. Tidak hanya dokter dalam negeri, namun dokter profesor pemilik rumah sakit luar negeri pun mengundang beliau. Seperti dalam video ini, beliau dimintai tolong untuk membantu pengobatan rumah sakit atau hospital terbesar di Malaysia. Akan tetapi, tahukah kita ilmu apa yang dimiliki Gus Samsudin dan dari mana ilmu tersebut beliau dapatkan? Pasti kalian sering mendengar tentang sikap keikhlasan dan kesabaran beliau. Beliau juga sangat terkenal mengamalkan ilmu kabumian, yakni nyeker atau berjalan tidak memakai sendal selama 7 tahun. Beliau juga melakukan tapa pendem atau dikubur hidup-hidup selama 41 hari tidak makan dan tidak minum. Beliau juga istiqomah sholat malam dan berzikir mengamalkan sholawat. Tetapi sebenarnya ada ilmu pamungkas yang dimiliki Gus Samsudin dan jarang orang yang mengetahui. Bahkan belum pernah terekspos sama sekali. Karena Gus Samsudin selalu bilang bahwa dirinya tidak berilmu dan tidak punya ilmu apa-apa. Tetapi cahaya akhirnya terbuka juga dengan rahasia yang dibuka oleh ibu Gus Samsudin sendiri. Menurut beliau, Gus Samsudin adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Samsudin kecil sangatlah menderita karena dari kecil ia harus merawat ayahnya yang sakit selama 7 tahun. Dan sedangkan ibu beliau menggantikan posisi ayahnya membanting tulang mencari nafkah sebagai pembantu rumah tangga. Samsudin kecil ternyata sudah sering dimintai tolong orang yang sakit. Bahkan Samsudin kecil juga dimintai doa dan mengobati orang yang kesurupan. Tidak hanya itu, Samsudin kecil juga sangat suka berceramah di kampung halamannya. Jadi tak heran jika beliau memang sudah berbakat sejak kecil. Jadi ilmu atau doa yang mustajab Gus Samsudin dapatkan karena baktinya beliau kepada orang tua. Maka dari sinilah kita harus memahami bahwa sesukses apapun diri kita, sekaya apapun kita, tanpa doa dan restu dari orang tua kita bukanlah siapa-siapa. Sosok ayah Gus Samsudin yang bernama Marzuki Sutowo ini adalah seorang guru ngaji. Semasa hidup ayahnya, Samsudin kecil selalu diceritakan hal-hal tentang pondok pesantren. Dari situlah keinginan Gus Samsudin mondok sangat besar. Namun Allah berkehendak lain, ayahanda Gus Samsudin jatuh sakit dan faktor ekonomi menyulitkan keinginan Gus Samsudin untuk mondok. Dan kala itu Samsudin kecil harus merawat dan menjaga orang tuanya sampai ajal ayahnya pun tiba. Setelah kepergian ayahnya, Samsudin muda nekat pergi ke Pulau Jawa. Beberapa pondok dan beberapa kiai sudah Gus Samsudin datangi. Namun Samsudin muda harus berpindah-pindah tempat karena kala itu ia harus sambil bekerja untuk menghidupinya sendiri. Akhirnya Gus Samsudin datang ke Blitar. Disinilah kehidupan baru Gus Samsudin dimulai. Ia mulai merintis usaha dengan cara mengumpulkan barang bekas. Bermodalkan sebuah motor butut, ia keliling kampung antar kampung, rumah ke rumah mencari barang rongsokan untuk dibeli dan nantinya disetorkan ke pengepul. Pernah suatu hari beliau dituduh mencuri saat mencari rongsokan. Beliau hampir dimasa warga satu kampung kala itu. Dan suatu hari beliau yang sedang sibuk menyortir barang bekas yang ia dapatkan seharian, datanglah seseorang minta tolong didoakan oleh Gus Samsudin dan atas izin Allah sembuh. Disitulah nama Gus Samsudin makin dikenal dari mulut ke mulut, telinga ke telinga. Keinginan Gus Samsudin yang besar ingin mempunyai pondok, karena mengingat dirinya semasa kecilnya ingin mondok namun terhalang ekonomi. Akan tetapi Gus Samsudin menyadari jika beliau ini tidak pantas menjadi seorang kiai karena tidak pandai mengaji. Akhirnya ia membuat majelis zikir yang bernama Majelis Zikir Sholawat Sirri Al-Laduni Asyifa atau yang kita kenal dengan nama Padepokan Nur Zat Sejati. Hari demi demi makin banyak orang yang datang untuk minta didoakan oleh Gus Samsudin. Tidak hanya itu, Gus Samsudin juga melakukan penggemblengan ilmu hikmah yang amalannya beliau dapatkan dari beberapa kiai, salah satu Abah Kiai Suyuti Al-Ghazali Cepu, Jawa Tengah.
Namun perjalanan dan perjuangan Gus Samsudin sangat banyak rintangan. Gus Samsudin beberapa kali mendapatkan tuduhan bahwa beliau melakukan sebuah penipuan dan sebagainya. Dan yang paling parah yakni opini yang dibuat oleh pesulap merah yang mengatakan Gus Samsudin adalah penipu dan dukun berkedok agama. Opini tersebut melebar luas hingga masyarakat banyak yang terpengaruh. Dan padepokan Gus Samsudin kala itu didemo warga. Hari ini tepat 1 tahun pasca tragedi yang dibuat pesulap merah. Dan pada kenyataannya sampai detik ini tamu Gus Samsudin makin hari makin banyak.